sejak saya mendirikan dengan teman-teman itu Forum Tasik Utara Bangkit, itu juga sebetulnya esensi dasarnya adalah daerah otonomi baru. Tapi memang pada saat itu juga rintangannya tidak sedikit. Walaupun pada saat itu sebetulnya kita lebih dulu Tasik Utara daripada Tasik Selatan. Kita waktu itu bersama-sama dengan teman-teman dari Pangandaran berjalan. Tapi sering waktu karena memang pada saat itu kami punya kesimpulan DOB itu kan produk politik. Sementara teman-teman DPRD pada saat itu yang dari Dapil 2, Dapil 3 responsibility-nya kurang. Sehingga kalaupun dipaksakan juga saya pikir akan menemukan sebuah kendala yang sangat besar. Mengingat kalau kita bicara DOB itu kan bahwa ini adalah pekerjaan besar, dibutuhkan tenaga besar, ide besar, daya juang yang besar gitu. Kalau komponen-komponen masyarakatnya juga masih belum terintegrasi menyatu secara utuh, maka ini juga akan jadi persoalan. Seiring perjalanan waktu mungkin kira-kira 10 tahun kemudian, waktu saya diundang oleh Pak Haji Yod Mintaraga pada saat itu di salah satu rumah makan di Tasik Utara. Karena memang undangannya waktu itu jam 15.00 dan saya salah satu pesertanya, ya saya juga datang santai saja gitu. Tapi saya kaget pada saat acara di situ beberapa tokoh-tokoh dari Dapil 2, Dapil 3 juga sudah berkumpul, sudah ada. Dan yang lebih kaget itu saya tiba-tiba didaulat oleh pengundang Pak Haji Yod Mintaraga untuk menyampaikan narasi-narasi kenapa pada saat itu F2B tidak berjalan, sampai di mana perjalanan pemekaran itu dan sebagainya gitu. Ya akhirnya dari situ saya sampaikan bahwa ya bukan berarti tidak berjalan, tapi kita juga mesti realistis. Saya sampaikan seperti itu bahwa di mata kami bahwa pemekaran itu penting gitu. Tetapi bahwa karena DOB-nya adalah produk politik, sehingga kita kan tidak bisa, kalau kita tidak bisa sejalan dengan pelaku-pelaku politik gitu. Nah, sehingga ya pada saat itu kami memutuskan bahwa kami di Forum Tasik Utara Bangkit bagaimana kita bisa membuat sebuah kajian-kajian tentang Tasik Utara dan yang lain-lainnya gitu. Ya saya bilang saya bersyukur kalau ini kemudian diusulkan kembali. Nah, kemudian dari situ saya sampaikan bahwa kalau memang ada sebuah keinginan ya tinggal kita support bersama-sama. Saya menyampaikan bahwa di Tasik Utara itu kalaupun dimekarkan ada pro dan ada kontra. Kalaupun juga tidak dimekarkan ada pro dan kontra gitu. Pilihannya ada di mana? Kalau nanya ke saya, maka pilihannya ya saya milih untuk dimekarkan gitu. Nah, kenapa milih untuk dimekarkan? Ini tidak ada keterkaitannya dengan suka atau tidak suka dengan Kabupaten Induk. Ini tidak ada kaitannya dengan puas atau tidak puas dengan Kabupaten Induk. Tidak ada kaitannya gitu. Di situ saya menyampaikan bahwa DOB itu adalah bukan lagi kebutuhan masyarakat Tasik Utara, tapi juga kebutuhan Jawa Barat, gitu. Kebutuhan Jawa Barat. Kenapa saya sampaikan bahwa ini adalah kebutuhan Jawa Barat? Kita lihat transfer APBD, mau dikoreksi kalau saya salah. Di tahun 2020 APBD Jawa Barat transfer dari pusat itu hanya sampai di angka 47 triliun, gitu. 47 triliun. Jumlah penduduk kita 51 juta jiwa. Itu jumlah penduduk kita. Tapi kita lihat Jawa Timur. Di Jawa Timur transfernya itu mencapai 58 triliun. Artinya kan ini hampir 10 triliun selisihnya gitu ya. Hampir 10 triliun. Jumlah penduduknya itu lebih kecil dari kita, hanya 36. Gitu, hanya 36 juta. Kita 52 juta. 51 juta. Gitu. Ternyata setelah kita lihat lebih jauh, ternyata di Jawa Timur itu jumlah kota dan kabupatennya itu 38. Padahal jumlah penduduk hanya 36. Kita di Jawa Barat jumlah penduduk 51 juta jiwa, hari ini jumlah kota dan kabupaten hanya 27. Itu rupanya yang membedakan. Itu sehingga saya berpikir bahwa DOB itu adalah kebutuhan Jawa Barat. Dalam kerangka apa? Bagaimana ini adalah sebuah bentuk ikhtiar. Bagaimana kita bisa mendapatkan
anggaran yang cukup dari pemerintah pusat untuk apa? Satu, untuk percepatan pembangunan. Kedua, untuk apa? Untuk percepatan pelayanan. Itu esensinya gitu. Dan kemudian hari ini support dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ini sudah sangat luar biasa untuk Tasik Utara. Infrastruktur saya pikir yes deh gitu, kita nggak ada masalah gitu dibanding mohon maaf daerah-daerah yang lain. Kemudian yang kedua, ada beberapa fasilitas yang memang hari ini juga cukup menggeliat di Tasik Utara. Ada beberapa sarana-sarana pembangunan itu dibangun, aset-aset Jawa Barat itu ada di Tasik Utara, dari balai latihan yang di Ciawi, kemudian ada gedung budaya, ada PLUT, ada yang lain-lainnya. Kemudian potensi wisata juga kita sudah mulai menggeliat gitu dengan dibukanya jalan baru nih. Ini juga sudah menggeliat luar biasa. Support pemerintah daerah luar biasa. Sehingga pada saat itu saya menyampaikan kepada forum di situ. Kalau saya bilang pilihannya hanya satu, kalau memang serius ya jalankan. Dan hari ini bentuk saja panitia presidium gitu. Tapi kalau memang hanya untuk berdebat gitu, ya ngapain gitu.